Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Paman, hari ini saya mau berbagi tips tentang meleping batu asah goldfish ya. Meratakan dan meleping ya. Ini prosesnya berkali-kali ya, Paman. Nah, kalau yang saya pelajari, alhamdulillah, ini batunya awalnya seperti ini ya. Oke, sebentar saya cari yang belum di ini. Ini dia kan masih guratan dari bekas gerinda potong. Ini kelihatannya tipis ya, tapi aslinya tebal. Memakan waktu yang agak lama ini untuk meleping ini, meratakan ini. Nah, jadi ini prosesnya beberapa kali ya. Oke, kemarin ada yang nanya sama saya, Bang. Kata Abang, kok sebelumnya Paman apa kayak batu asa Sapton dan lain-lain dari petunjuknya nggak boleh pakai amplas dalam melepingnya. Iya, saya pernah mengatakan itu memang tidak boleh pakai amplas. Nanti saya jelasin alasannya kenapa. Tertulis secara jelas di buku manual Sapton tidak boleh pakai amplas. Tapi ini berlaku berbeda ya kalau kita proses meratakan dan lain-lain. Yang saya lakukan kemarin itu adalah proses meratakan. Jadi pada prinsipnya begini, Paman. Batu asa itu kalau dia sudah halus seperti batu-batu sintetik, batu Sapton segala macam itu, dia tidak boleh pakai amplas karena alasannya satu. Tertulis jelas di buku Sapton bahwa itu nanti bakal jadi licin karena ada clogging amplasnya. Jadi yang dimaksud dengan clogging amplas itu adalah amplas ini kan kalau kita gosok seperti ini, kita amplas, itu nanti dia serbuk-serbuk amplasnya akan meninggalkan debu-debu. Itu namanya clogging istilahnya dalam dunia asa, dalam batu asa. Itu akan meninggalkan serbuk yang masuk ke dalam pori-porinya. Jadi sehingga batunya, pori-pori halus batunya tertutup sama sampah-sampah debu dari amplas itu sehingga batunya jadi licin. Itu penyebabnya dia tidak boleh. Oke. Itu sudah sangat jelas sekali. Kalau di amplas pada tahap finishing itu memang nggak boleh karena dia akan licin, karena clogging, sisa debu dari amplas akan masuk ke dalam sini. Ya, sudah sering sekali ya, udah puluhan kali, ratusan kali saya praktekkan dari belasan tahun yang lalu dalam meleping batu. Itu sangat jelas. Nah, kalau saya kemarin gini, kita prosesnya meleping batu ini ya, ini masih tebal, bekasnya belum rata. Dari bawaan pabriknya masih bekas gerinda potong. Tahapnya banyak ya. Yang pertama mungkin saya selalu pakai batu seperti ini. Kalau secara manual ya, kasar. Saya kan secara manual kemarin pakai alat leping korundum seperti ini. Saya gosok. Saya kasih contoh ya. Saya gosok kasar seperti ini sampai tentu dia rata, dia berdebu ya, keluar lumpur-lumpurnya, intinya sampai hilang guratan-guratan kasar bekas dari bekas potongan gerinda tangannya itu. Oke, ini saya cuma ngasih contoh ya, Paman kalau melakukan yang benar harus benar-benar cari tempat yang rata supaya yang rata. Setelah ini nggak apa-apa di amplas karena ini kita tahap meratakan. Yang kemarin saya pakai juga amplas kasar ya. Amplas kertas, amplas kain yang 80, yang 100 kita pakai aja sampai dia rata. Nah, pada tahap terakhir kita udah nggak usah pakai amplas lagi. Tahap terakhir, misalkan batu kita sudah rata, sudah cantik, sudah halus ya, seperti ini. Misal saya ambil contoh dulu satu yang batu yang sudah halus seperti ini. Oke. Nah, tips dari saya salah satunya, dia tidak apa-apa, Paman amplas dulu sampai benar-benar halus. Oke, halus bukan penyebab dia licin. Penyebab dia licin mau halus mau tidak, tapi dia tertutup sama pori-porinya, tertutup sama debu-debu yang lain seperti debu amplas. Beberapa orang meyakini kalau dia semakin halus dia licin. Kalau bagi saya tidak. Saya suka sehalus mungkin. Kalau diraba dengan tangan itu seperti ya halus sekali. Saya pakai amplas misalkan yang terakhir kayak kemarin adalah di grid 100 biasanya ya. Saya amplas di grid 100. Habis itu saya amplas lagi di 240. Biasanya dia sudah cukup halus. Namun tips dan trik terakhirnya,
Karena bukan halus sih sebenarnya yang bikin dia licin di mata pisau pada saat kita mengasah, karena dia tidak ada rongga lagi yang tertutup kalau kita pakai amplas. Makanya di proses terakhir kita jangan pakai amplas, kita pakai batu. Jadi terserah, misalkan paman punya batu yang lebih halus, batu korundum, paman gosek pakai batu. Nanti supaya bekas-bekas debunya itu ngangkat seperti kita Oke, sebentar ya, saya ambil batu kecil saya ini ya. Jadi dia intinya sehalus mungkin permukaan ini, tidak apa-apa, cuma intinya clogging bekas amplas itu harus dihilangkan supaya batunya tidak licin. Misalkan oke, ini sudah halus, paman anggap sudah halus. Proses terakhir adalah paman bisa pakai batu lain atau pakai nagura seperti ini, diangkat bekas cloggingnya. Nah, kalau sudah begini, seolah batunya tidak akan licin paman dipakai ke mata bilah. Walaupun ininya sehalus mungkin permukaannya. Jadi, maaf, misalkan harus kasar bang, saya rasain baru tidak licin. Dari pengalaman saya itu tidak harus, bahkan selicin mungkin pun saya suka. Tapi tips terakhirnya itu yang paling penting adalah clogging. Pori-porinya jangan sampai tertutup sama amplas bekas serbuk asa itu. Karena dalam teori udara paman, sebuah permukaan dia tetap ada porinya. Ketika porinya itu tertutup, habis, terutama sama debu-debu amplas yang juga halus, maka di Subtone dilarang pakai amplas. Itu dia akan rata permukaannya sehingga tidak ada lagi udara yang mensaking gitu pada saat kita menaruh sesuatu di atasnya, sehingga dia berasa tidak akan nempel. Begitu maksudnya, oke. Nah, dalam hal batu Subtone, batunya sudah bagus, sudah halus, sudah rapi, bukan dalam proses kita meratakan terus meleping dan lain-lain, itu memang nggak perlu pakai amplas. Kita cukup pakai batu saja, batu yang halus ketemu batu yang halus. Nah, kalau kita dalam proses seperti ini, kita punya batu, kita sayang batunya ini langsung meleping ini, kita pakai batu kasar, kita pakai amplas kasar, kita pakai diamond plate, terserah kita pakai begini. Tapi yang membuat licin atau tidak adalah di proses terakhirnya itu ya. Oke ya paman ya, saya rasa cukup dimengerti. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya ya, walaupun selicin mungkin, sepolis mungkin permukaan ini, insya Allah dia tidak akan licin. Sudah saya praktekkan. Yang terpenting adalah, dan sudah saya buktikan ya, nggak harus ininya ketemu batu kasar baru dia tidak licin. Tidak harus permukaannya ada garis-garis guratan baru dia tidak licin, masih kasar. Intinya dia bisa polis halus. Tetapi tips terakhirnya adalah harus, apalagi misalkan pada saat kita menghaluskan ini ya, kecuali kita pakai batu menghaluskannya. Tapi kalau saya dalam proses ini, saya tidak mau menghabiskan batu saya, kecuali batu Jepang ya, yang langsung saya pakai batu. Karena ini batu goldfishnya dari awalnya tidak rata, baru kemudian kita lapping sehalus mungkin. Jadi dalam prosesnya itu panjang, ada banyak step. Intinya mau pakai amplas pun di terakhir ini menghaluskannya, misal paman pakai 240 terakhir menghaluskannya, sehingga guratan-guratan halusnya di bekas amplas itu udah nggak ada lagi, atau batunya jadi mulus, poles, nggak apa-apa, nggak bakal licin. Kalau paman angkat cloggingnya, debu-debu yang menempel di dalam batu paman angkat, bisa pakai batu seperti ini, bisa juga pakai batu seperti ini, gosok, atau batu halus lainnya supaya nggak jadi baret lagi ya goldfishnya ya. Jadi pada prinsipnya clogging itu yang menyebabkan dia jadi licin. Di semua batu seringkali saya praktekkan seperti itu. Yaitu versi saya ya, silakan kalau yang lain punya versi lain, toh kita ada pemikiran masing-masing. Bukan untuk diperdebatkan, ini adalah caranya salah satunya supaya batu kita tidak licin. Dan stepnya tadi sudah saya sebutin banyak, karena ini batunya dari benar-benar kasar. Jadi saya pakai macam-macam step. Amplas pun tidak masalah intinya. Karena apa? Saya tidak mau batu halus saya jadi habis dari proses meratakan sampai melepingnya sehingga menjadi halus. Jadi prosesnya banyak. Ya, jadi intinya tips terakhir itu ya yang sangat penting ya. Jadi walaupun batunya licin, poles, tapi kalau cloggingnya kita angkat, artinya batunya masih akan tetap berpori, sehingga dia punya daya sucking gitu, masih ada rongga udara, daya hisap ya. Kalau yang nggak ngerti sucking itu apa, daya hisapnya, sehingga dia tidak akan menjadi licin. Nah, karena
ada yang berpendapat mendingan dikasarin permukaannya, digosok sama batu kasar biar tidak licin. Itu nanti juga percuma, paman akan selalu kembali ke batu kasar. Karena apa? Setiap kali kita pakai, nanti batu ini memang akan semakin halus. Kita gosrek dengan pisau, dengan besi-besi kita, batu akan semakin halus karena pemakaian. Nanti kita anggap nanti itu wah jadi licin lagi, gosrek lagi sama batu kasar supaya tidak licin. Oh tidak paman, kalau dia sudah licin lagi juga, karena nanti bukan hanya debu amplas, maka salah satu guna Nagura juga seperti itu. Debu-debu dari bekas besi yang kita ngasah juga dia akan selalu menempel ke dalam ini. Makanya kalau saya paman lihat-lihat di video-video saya selalu menggunakan Nagura. Setiap kali habis saya gores sama Nagura, saya usap sama Nagura ini, batu kecil yang buat mengangkat clogging ini, membersihkan batu, dia akan batunya jadi lengket lagi. Karena bukan hanya debu amplas, debu asah kita juga dia akan meresap ke dalam pori-pori itu sehingga dia menjadi licin. Bayangkan kalau kita harus kasar, kita bikin kasar supaya dia tidak licin, terus kita pakai batunya jadi halus lagi, jadi licin lagi, masuk lagi debu-debu bekas besi itu. Makanya sebenarnya batu itu licin nggak apa-apa, hanya salah satu tipsnya adalah angkat cloggingnya, debu-debu yang menempel di dalam rongga-rongga udaranya yang kecil itu, yang sehingga debu-debu amplas masuk, debu-debu bekas asap pisau masuk. Justru ketika dia terangkat, dia akan punya daya hisap lagi, ada rongga udara di situ, sehingga waktu kita ngasah tidak berasa licin di mata. Oke, dari sekian banyak proses itu yang terpenting adalah proses terakhirnya ya paman ya. Jadi itu cara saya dan kesimpulan saya. Kalau yang lain punya cara yang berbeda ya silakan. Toh kita punya pemikiran masing-masing. Oke. Sekian ya paman tips dan trik dari saya mengenai lapping batu asah, terutama batu-batu yang licin ini ya. Proses terakhirnya yang menentukannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.